Kedatangan pengungsi Rohingya di berbagai daerah di Indonesia, terutama di pesisir Aceh, kerap kali menjadi permasalahan tersendiri karena banyak ditemukan perilaku buruk sehingga menyebabkan warga di beberapa wilayah menolak kedatangan mereka. Lalu bagaimana seharusnya masyarakat harus bersikap? Kiai Haji Muhammad Yusuf Awahab, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh, akan memaparkannya untuk Anda pemirsa. Kedatangan pengungsi Rohingya selama ini ke Indonesia, terutama sekali di Aceh, yang belakangan ini kerap disinggahi oleh pengungsi Rohingya, ini juga menjadi persoalan atau polemik tersendiri di tengah-tengah masyarakat, karena di sisi lain pengungsi Rohingya ini adalah memang mereka pengungsi yang membutuhkan pertolongan karena terancam dari tempat mereka berasal dari daerah konflik di Myanmar. Tapi di lain sisi juga masyarakat juga mulai resah dengan perilaku pengungsi Rohingya yang memang juga seringkali tidak berperilaku baik atau berperilaku buruk, seperti kabur dari tempat penampungan, terus kemudian juga konflik sesama mereka dan lain sebagainya. Tentu saja polemik-polemik ini tidak bisa dibiarkan liar begitu saja. Tentu dibutuhkan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terutama sekali pemerintah, termasuk juga masyarakat. Dan untuk membahas polemik pengungsi Rohingya ini, saya sudah bersama dengan ulama karismatik Aceh, ada Tusup. Assalamualaikum Tusup. Waalaikumsalam warahmatullah. Tusup, ini kalau kita perhatikan kan Aceh hampir setiap tahun ya, sepanjang tahun sering sekali didatangin pengungsi Rohingya. Saking seringnya ini belakangan malah masyarakat Aceh kemudian melakukan penolakan. Kalau dari sudut pandang agama, Tusup, sebaiknya sikap seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk juga pemerintah mungkin dalam menyikapi pengungsi Rohingya ini? Nah, pertama begini ya. Saat siapapun menghadapi problem dan masalah, kita harus selalu bersikap benar dan baik. Itu yang perlu kita jaga. Karena sikap baik kita adalah kebaikan bagi kita. Sikap buruk orang adalah keburukan bagi orang. Jangan sampai keburukan orang menghilangkan sikap baik kita. Akhirnya yang buruk juga kita. Maka dalam hal itu, kita butuh cara memandang yang lebih objektif dan dalam perspektif yang positif dalam melihat persoalan itu, terutama yang menyangkut dengan pengungsi Rohingya. Kita tidak menampik ada akibat-akibat buruk, tetapi juga kita butuh bersikap baik menghadapi orang-orang yang sedang di dalam sebuah bermasalah, karena itu perintah Sang Pencipta, perintah Allah. Kalau pada sesama ya, apalagi mereka juga Muslim. Kita melihat begini, cara melihat kita itu bagaimana? Kalau dia berperilaku buruk, apa itu sesuatu yang wajar atau kita boleh katakan itu kurang ajar? Kita kan harus melihat dulu. Kan dia bersikap buruk karena dia mungkin hidup dalam negeri yang tidak terurus dengan baik, hidup dalam penderitaan, pendidikannya entah bagaimana, kondisi depresi, tidak menentu masa depan. Depresinya, dia tidak mendapat asupan pendidikan yang bagus, pembinaan yang bagus, sehingga dia berperilaku begitu. Anak kita juga akan seperti itu. Kita juga akan seperti itu kalau kita seperti mereka. Jadi kita harus lebih bijaksana melihatnya. Melihat bijaksana mereka. Lihat dengan kasih sayang. Wajar mereka buruk. Cuma keburukan mereka yang berakibat negatif untuk kita itu kita antisipasi. Bagaimana itu supaya
tidak terjadi. Tetapi kita tetap bersikap baik. Karena begini, apa menyusahkan kita? Allah saja menyatakan, siapa yang menolong hambaku, hamba Allah yang dalam masalah, Allah akan menolong orang yang menolong itu. Tapi kan karena ini ada anggapan juga, Tusuk, masyarakat kan yang menilai ini masyarakat sekitar saja masih susah gitu, banyak yang miskin masih. Ini masa lebih ditolong lagi orang luar, orang bukan warga negara sendiri begitu ya. Dikhawatirkan malah jangan-jangan nanti pakai anggaran daerah begitu, APBD di Aceh begitu untuk ngurus. Kita orang beriman punya prinsip begini, kalau kita susah, supaya hilang susah, bantulah orang yang susah, Allah akan menghilangkan susah kita. Begitu cara Allah. Allah kan sudah kita katakan tadi, siapa yang menolong hamba Allah dalam kesusahan, Allah akan menolongnya dalam kesusahan yang lain. Sikap baik kita yang akan menghasilkan kebaikan kita dari Allah. Ke dalam kondisi apapun, jangan hilang sikap baik kita. Susah juga kita harus bersikap baik. Berhadapan dengan yang salah juga kita harus bersikap baik dan benar. Jangan menghadapi yang salah dengan cara-cara yang salah. Salah dengan Tuhan Sang Pencipta. Jadi dalam hal ini butuh dijaga keseimbangan itu. Artinya begini, sesuatu yang baik dia tetap baik. Tetapi sesuatu yang baik, kalau akibat buruknya itu pasti, maka dia menjadi tidak baik. Supaya dia baik, antisipasi akibat buruknya, lakukan kebaikan itu, sehingga kita berperilaku baik. Coba lihatlah, kita menyalahkan anak-anak, apa salah anak yang kecil, perempuan yang punya anak? Akankah kita punya alasan tidak membantu mereka? Bagaimana kalau anak kita? Bayangkan kalau anak kita bernasib seperti itu. Bayangkan kalau perempuan itu kakak kita, ibu kita seperti itu. Oh, dia jahat, wajar hidup dalam negeri yang tidak terurus. Jadi kita harus lebih merasa diri juga. Merasa diri dan lakukan itu ikhlas karena Allah. Bukan berarti kita menjerumuskan kita dalam problem. Problem itu antisipasi bersama. Artinya akibat buruk yang terjadi, kita tetap melakukan kebaikan itu. Tusuk, tapi ini kan belakangan ini juga pemerintah ya, khususnya oleh aparat kepolisian, ini Polda Aceh akhir-akhir ini juga banyak sekali menangkap pengungsi Rohingya, termasuk juga ada beberapa warga lokal, warga Aceh yang turut membantu penyelundupan pengungsi Rohingya kemari. Ini bahkan beberapa ada yang sudah divonis begitu, dihukum karena mereka dianggap sebagai penyelundupan orang ataupun juga perdagangan orang ya. Kalau Tusuk melihat sebaiknya sikap warga, apakah memang boleh membantu begitu, atau sebaiknya ya jangan membantu dalam kondisi itu, karena itu kan juga itu tidak boleh, tapi mencari untung dalam kesempitan orang lain itu tidak boleh dalam agama. Kalau memang itu yang salah, ditindak. Tetapi yang perlu dibantu ya dibantu. Yang salah tidak sesuai dengan aturan ya ditindak saja. Ada tindakan hukum tersendiri. Tapi jangan ada alasan kita tidak melakukan kebaikan kepada orang-orang yang semestinya kita bersikap baik. Berarti Tusuk, sebaiknya apa yang harus dilakukan ya oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini mungkin pemerintah, termasuk juga lembaga-lembaga yang memang punya tanggung jawab untuk mengurusi pengungsi ini, ada UNHCR, kemudian juga ada IOM, lembaga-lembaga internasional itu, dan juga masyarakat mungkin. Apa saran dari Tusuk selaku tokoh agama? Tertibkan, yang baik kita lakukan dan yang salah ambil tindakan dan hindari itu. Gak sulit berarti ya, tinggal bisa komitmen kita, pilah-pilah itu. Banyak orang cerdas kok bisa memilah-milah itu. Jadi apapun itu masalahnya selalu ada solusi. Selalu ada solusi, selalu ada akibat buruknya. Tetapi bagaimana minimalisir akibatnya, hilangkan akibat buruknya, lakukan kebaikan-kebaikan yang tepat dan juga cepat. Iya, begitu. Lakukan penertiban. Kan banyak orang-orang kuat, tertibkan itu. Kalau yang salah ditertibkan, tapi memang tidak
semua salah harus dipilah. Dia masalah, janganlah saya kasihan. Kita juga ada punya rasa manusia. Anak-anak itu, bayangkan kalau itu anak kita. Apa atau cucu-cucu kita bernasib seperti Rohingya, dia harus mengungsi ke negara lain. Lalu diperlakukan bagaimana kalau kita sudah di kuburan? Cucu-cucu kita bernasib seperti itu. Andai ya. Terima kasih Tusup atas pandangannya di Hikmah Siang kali ini. Tentu saja memang apa yang disampaikan oleh Tusup tadi penting, bagaimana juga kita bisa memilah-milah ya, artinya yang memang salah ya. Kalau salah perlu ditindak, tapi kalau memang tidak salah ya, kalau orang butuh pertolongan ya harus dibantu. Dari Banda Aceh, Al Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.